Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofiul Haris, JGB Angkatan 9, akan memaparkan modul 1.1 Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir. Sementara pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas, yang pertama, saya mengibaratkan bahwa murid adalah selembar kertas putih dan guru adalah pena. 2. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. 3. Kurang memahami karakteristik siswa. Menganggap semua siswa itu sama. 4. Keberhasilan dilihat dari aspek kognitif saja. Ketika anak-anak mampu memperoleh nilai KKM, pelajaran dianggap sudah berhasil. Suasana yang tertib, tenang, dan anak memahami materi adalah fokus utama guru. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini ternyata tidak tepat. Hal yang berupa dari pemikiran atau perilaku setelah saya mempelajari modul 1.1, yang pertama, anak adalah kertas yang penuh dengan coretan samar atau buram sejak lahir. Tugas kita adalah menuntun, menempelkan coretan sifat baik yang dimiliki anak dan menyamarkan sifat buruk anak. Pendidikan hanya menuntun, hanya dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Seorang guru harus ikhlas dan sabar dalam mendidik muridnya dan selalu memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Pelajari karakteristik murid. Setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seorang guru harus bisa menghargai setiap karakter yang dimiliki murid. Berikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh dengan kodratnya sesuai bakat dan minat. Pembelajaran dilaksanakan secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, melainkan aspek afektif, kognitif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Memberikan kebebasan kepada murid dalam belajar untuk menemukan kodratnya dengan karakter mereka masing-masing, namun tetap menuntun agar anak-anak tidak kehilangan arah. Yang dapat segera saya terapkan dengan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid secara aktif sesuai dengan metode student center. Mengenali karakteristik dan kebutuhan murid dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik. Menerapkan pembelajaran sesuai abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Pembelajaran tidak lagi menuntut, akan tetapi menuntun. Peran sebagai seorang pendidik adalah menuntun. Menuntun siswa disesuaikan dengan kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Memberikan kebebasan kepada siswa dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitasnya. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada murid. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.